Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ketiga kali ini, kita masih berdiskusi, sebenarnya masih berhubungan pada materi kemarin. Materi kemarin membahas tentang pentingnya pendidikan Islam, kalau nggak salah ya. Diskusi pada hari ini kita mempelajari tentang implementasi nilai iman, Islam, dan ihsan pada pendidikan agama di perguruan tinggi umum. Mungkin teman-teman juga sudah baca mengenai jurnal yang sudah dibagikan tadi pagi oleh Mas Adam. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu karena kita di dua pertemuan terakhir juga selalu over batas waktu ya, 20 menit ke atas. Langsung saja mungkin saya awali aja dulu dari masalah yang saya temui di jurnal ini. Oke, yang pertama saya sampaikan apa fungsi dan peran pendidikan agama di perguruan tinggi khususnya pada zaman teknologi informasi yang telah banyak mempengaruhi pada budaya dan pola pikir mahasiswa. Oke, mungkin silahkan dari teman-teman ingin membantu menjawab. Oke, Mas, boleh diulangi lagi apa pertanyaannya tadi? Soalnya kurang jelas. Oke, maaf kalau kurang jelas ya. Saya ulangi lagi, apa fungsi dan peran pendidikan agama di perguruan tinggi, khususnya pada zaman teknologi informasi yang telah banyak mempengaruhi pada budaya dan pola pikir mahasiswa. Itu aja sih. Oke, jelas. Oke, mungkin kalau menurut saya ya, fungsi dan peran pendidikan agama itu bagi mahasiswa itu sendiri adalah sebagai fondasi bagi mereka agar mereka tidak melenceng atau keluar dari jalur yang seharusnya mereka lewati gitu. Jadi sebagai penuntun bagi mereka untuk menjalan atau menempuh menempuh studi mereka itu gitu supaya tidak tersesat karena di dalam pendidikan agama juga diajarkan tentang sikap dan tata krama kepada dosen, kepada teman-teman, kepada orang yang usianya sebaya dengan kita dan kepada orang yang usianya lebih kecil daripada kita. Dan berhubungan dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih ini, mungkin moral moral mahasiswa atau mungkin manusia lah ya kan agak memudar. Jadi mungkin pendidikan agama ini adalah sebagai benteng bagi mereka supaya tidak terjerumus ke perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Al-Hadi. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Ya, kalau menurut saya fungsi pendidikan agama di perguruan tinggi itu untuk membenahi serta memberikan batas-batas terhadap apa saja yang diperbolehkan di agama, serta apa saja yang dilarang oleh agama dalam hal-hal ya segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa tersebut. Itu dari saya. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Farhan. Mungkin dari Mas Fikri atau Mas Bima ingin menambahkan dari jawaban teman-teman Mas Ali, Hadi, dan Mas Farhan tadi. Mungkin dari saya sedikit aja ya. Fungsi dari pendidikan agama di perguruan tinggi itu sendiri supaya membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang seperti Mas Al-Hadi bilang,
dan berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, berpandangan luas, dan ikut serta mengembangkan dan memanfaatkan ilmu dan teknologi secara yang ada di aturan agama. Itu sih. Mungkin dari Mas Bima mau menambahkan atau cukup Mas Bima? Kalau menurut saya ya, fungsi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu mungkin untuk mencegah hal-hal negatif dari lingkungan luar atau budaya-budaya asing yang jauh dari syariat Islam yang dapat menghambat perkembangan mahasiswa di perguruan tinggi. Mungkin itu menurut saya. Oke, terima kasih atas jawaban dari teman-teman, cukup membantu. Mungkin ada permasalahan lain yang ditemukan dalam jurnal kali ini. Mungkin bisa disampaikan Mas Fikri dulu. Baik. Kalau saya kutipan dari Bukhari Umar ya, bahwa tugas pendidik dalam pendidikan Islam yang paling utama adalah menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu menyempurnakan, membersihkan, atau menyucikan lebih lebih jelasnya gitu. Oke, mungkin langsung bisa dijawab saja dari rekan-rekan yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Mas Fikri. Mungkin dari Mas Farhan dulu, apa ada jawaban mengenai pertanyaan dari Mas Fikri? Ya, kalau menurut saya maksud dari menyempurnakan itu ya pendidik itu harus menyempurnakan menyempurnakan siswanya. Jadi memberikan pembelajaran-pembelajaran supaya siswa yang sebelumnya belum mengetahui segalanya bisa mengetahui segalanya. Terus untuk yang membersihkan itu pendidik itu harus bisa meluruskan apa saja yang dipelajari dari siswanya supaya diarahkan supaya mendapatkan pembelajaran yang benar sehingga terbersihkan dari hal-hal yang melenceng. Kalau ya itu serta dengan menyucikan juga sama seperti membersihkan. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Fikri. Mungkin dari Mas Al-Hadi atau Mas Bima ingin membantu menjawab. Oke, kalau dari saya mungkin maksud apa? Tugas pendidik itu sebagai untuk menyempurnakan, membersihkan dan menyucikan. Jadi kita lihat dulu dari kata pendidik itu. Kan ada kata didik. Jadi pendidik itu memang tugasnya untuk mendidik siswanya itu. Kalau sekedar memberikan ilmu kan semua siswa atau semua orang bisa mencarinya dari tidak tergantung kepada guru. Jadi pendidik atau guru itu yang dapat kita ambil dari dia itu adalah nilai akhlaknya. Jadi di sekolah tujuan orang tua memasukkan anaknya ke sekolahan itu bukan hanya untuk mendapatkan ilmu semata, tetapi juga dari segi akhlaknya, tingkah lakunya, perangainya, dan juga pendidikan-pendidikan akhlak lainnya. Ya, itu termasuk ke dalam hal membersihkan dan menyucikan itu. Menyucikan diri, menyucikan akhlak, dan sikap dan tingkah laku itu. Dan untuk kata menyempurnakan itu, seandainya dalam proses menuntut ilmu, siswa melenceng atau dalam menuntut ilmu itu tidak sempurna, maka itulah tugas guru untuk meluruskannya. Misalkan
siswa mengutip suatu ayat dan mengartikannya seperti ini. Tetapi padahal pengertiannya itu tidak seperti itu. Jadi tugas guru adalah menyempurnakan ilmu siswa tersebut. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Al-Hadi. Mungkin dari Mas Bima ada tambahan lagi? Nggak ada. Baik, mungkin bisa dilanjut dari permasalahan rekan-rekan yang lain. Bisa dimulai dari Mas Bima dulu. Silakan. Dari saya itu bagaimana cara memadukan iman, Islam, dan ihsan ke dalam pendidikan umum. Oke, mungkin dari saya dulu ingin membantu menjawab cara memadukan pendidikan umum di situ maksudnya sekolah ya, adalah mungkin dengan cara memasukkan materi keagamaan yang di situ berisi sopan santun, takarub ilallah, akhlakul karimah ataupun tata krama ya di situ sebagai ciri generus Islam masa kini ya ke dalam kurikulum yaitu melalui salabus dan rencana pembelajaran semester. Itu menurut saya. Mungkin ada pendapat lain dari rekan-rekan? Ya, kalau menurut saya caranya itu dari diri kita sendiri dengan selalu melandasi iman, Islam, dan ihsan ke dalam segala pembelajaran. Contohnya dengan belajar dengan sungguh-sungguh yang diniati sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dari saya. Mungkin kalau menurut saya memadukan iman, Islam, dan ihsan ke dalam pendidikan umum itu lebih ke pengamalan serta menerapkannya ke rutinitas sehari-hari gitu. Jadi membuat suatu sistem yang bertujuan untuk siswa itu konsisten melakukan ibadah dan perbuatan-perbuatan baik lainnya seperti sedekah atau puasa Senin Kamis juga bisa seperti itu. Oke, mungkin sudah menjawab ya dari pertanyaan Mas Bima. Mungkin ada pertanyaan lain dari Mas Al-Hadi. Mas Al-Hadi belum ya? Ya, kalau dari saya ingin menanyakan, kan ada kutipan itu, iman manusia itu naik turun gitu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa saja kiat-kiat bagi seorang mukmin dalam mempertahankan keimanannya supaya tidak turun, kalau bisa meningkat dari hari ke harinya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Al-Hadi. Mungkin dari rekan-rekan ingin membantu menjawab dari Mas Fikri, apa ada tanggapan mengenai pertanyaan dari Mas Al-Hadi? Mungkin cara intinya ya, mungkin menurut saya cara intinya itu dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, juga menjauhi segala larangannya, dan selalu berdoa agar dijauhi dari hal-hal menyimpang. Tawakal, ikhtiar, itu menurut saya. Mungkin ada tambahan mungkin dari teman-teman supaya lebih rinci, lebih jelas. Kalau dari saya, cara untuk meningkatkan iman itu salah satu dengan cara memilih lingkungan ya. Jadi kita menjauhi lingkungan yang cenderung menurunkan keimanan kita dan mendekati lingkungan-lingkungan yang
cenderung meningkatkan iman-iman kita seperti teman-teman kita yang selalu mengajak kita untuk sholat tepat waktu, terus mengajak ke pengajian-pengajian, sholat duha bersama-sama, walaupun tidak berjamaah ya, serta melakukan ngaji bersama, ya itu kalau dari saya. Izin menambahkan sedikit dari Mas Farhan mungkin menjaga lingkungan terus mengaji. Saya ingin menambahkan di situ mungkin ya benar mengaji untuk menambah wawasan dan khususnya memahami Al-Quran dan Al-Hadis secara keseluruhan isinya. Terus di situ juga memikirkan dan mencermati tanda-tanda kekuasaan Allah di situ lewat alam semesta ini. Terus ditambah lagi kita selalu berpikir positif dan tetap mau beramal soleh. Itu aja sih. Mungkin dari Mas Bima atau Mas Al-Hadi ingin menambahkan juga dari jawaban-jawaban teman-teman. Oke, cukup. Oke, cukup ya. Berarti tinggal Mas Farhan apa ada pertanyaan yang bisa didiskusikan pada forum Zoom meeting sore hari ini? Kalau ada, monggo disampaikan. Ya, kalau dari saya sendiri setelah membaca jurnal tadi itu, saya menemukan kata-kata yang saya bingungkan yaitu insan kamil. Nah, maksudnya dari insan kamil itu apa? Oke, Ya, silakan oke Mas dari Heru. Mas Aldi dulu mungkin. Mas Aldi dulu Oke. nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin arti dari insan kamil secara bahasa itu adalah manusia yang sempurna ya. Jadi gimana sih manusia sempurna itu? Itu manusia yang sempurna dari segi amal ibadahnya, akhlaknya, tingkah lakunya, serta perilakunya sehari-hari kepada sesama. Jadi insan kamil itu adalah orang yang dapat menyeimbangkan antara perilaku dunia dan perilaku akhirat. Jadi dia dalam menjalankan kehidupan dunia itu berpikir untuk kehidupan akhiratnya gitu. Jadi setiap yang dia lakukan di dunia itu dia memikirkan apa sih balasan yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini, apakah saya akan mendapatkan dosa jika saya melakukan ini. Terus lagi orang yang sempurna itu adalah orang yang menjauhi dirinya bukan dari maksiat saja ya, tetapi dari sesuatu yang mungkin meragukan. Seperti misalnya tidak ada hukum pasti merokok gitu. Jadi mungkin ia bisa menjauhi itu. Karena ada sebagian orang yang beranggapan rokok tidak haram, tapi ada juga orang yang beranggapan sebagian bahwa rokok itu haram. Jadi untuk mengambil jalan tengahnya, ia memilih untuk tidak merokok karena hal itu meragukan baginya. Mungkin menurut saya itu adalah orang yang warok, yaitu manusia yang sempurna. Terima kasih. Oke, jawaban saya kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Mas Al-Hadi. Mungkin ada tambahan sedikit dari Mas Fikri maupun Mas Bima, kalau ada. Menurut saya udah terjawab lengkap. semua, udah lengkap menurut saya. Oke, cukup sudah jelas ya, Mas Farhan, apa itu pengertian dari insan kamil, manusia yang sempurna tadi yang sudah disampaikan Mas Al-Hadi. Ya, sudah jelas. Oke, berarti saya rasa Zoom pada sore hari ini mengenai implementasi nilai iman, Islam, dan ihsan pada pendidikan agama di perguruan tinggi umum sudah selesai. Terima kasih atas waktu dari teman-teman. Saya selaku moderator mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya apabila dalam memandu kegiatan diskusi pada sore hari ini ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Akhirul hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.